memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat-Nya dan karunia-Nya kami dapat melaksanakan video presentasi kali ini. Pada video kali ini, kelompok kami akan membahas tentang sengketa lautan di Laut Natuna. Adapun tujuan dari pembahasan ini adalah untuk menambah wawasan dan menjadi bahan pelajaran. Selanjutnya, presentasi akan dibawakan oleh rekan saya masing-masing sesuai dengan bagiannya. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke pembahasan pertama yang akan dibacakan oleh Arya Sena. Kepada Arya Sena, kami persilakan. Saya Muhammad Arya Sena Bisma Putra. Pada kali ini saya akan membahas materi 1 tentang latar belakang dari konflik sengketa laut di Natuna. Sengketa laut di Natuna terjadi karena adanya klaim wilayah oleh Cina melalui konsep 9 dash line, garis 9 putus-putus, yang tumpang tindih dengan wilayah laut Indonesia di sekitar Laut Natuna Utara. Padahal berdasarkan hukum internasional yaitu UNCLOS 1983, wilayah tersebut merupakan bagian dari zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia. Halo, perkenalkan, nama saya Pandu Fabian Dwianda. Di sini saya akan membacakan materi kedua dan ketiga, yaitu tentang identitas kasus dan akar permasalahan. Identitas kasus itu terbagi menjadi ada 4, yaitu ada 1. Kapal nelayan dan penjaga pantai Cina sering masuk ke wilayah Natuna. Kedua, Indonesia menganggap itu pelanggaran kedaulatan. Ketiga, terjadi ketegangan antara aparat Indonesia dan kapal asing. Keempat, Indonesia meningkatkan patroli militer di Natuna. Lalu yaitu ada akar permasalahan. Akar permasalahan juga itu ada 4, yaitu 1. Perbedaan klaim wilayah laut. Kedua, Cina menggunakan 9 dash line atau tidak diakui secara internasional. Ketiga, Indonesia berpayung pada UNCLOS 1982. Keempat, tidak adanya kesepakatan batas laut yang diakui kedua pihak. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai materi 4 dan materi 5. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Diva Putra Rohman. Materi keempat, kepentingan dibalik sengketa Laut Natuna. Yang pertama, sumber daya alam. Laut Natuna memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti gas bumi dan minyak bumi, serta memiliki keseragaman ikan yang melimpah. Yang kedua, jalur perdagangan internasional. Laut Natuna dilalui oleh Laut Cina Selatan. Yang terakhir, kepentingan geopolitik. Cina ingin memperluas kekuasaannya hingga ke daerah Asia. Materi kelima, mekanisme penyelesaian Indonesia yang protes langsung ke Cina dan diplomasi internasional yang mengacu pada UNCLOS 1982 dan menyelesaikan perdamaian tanpa ada konflik militer serta kerjasama dengan negara ASEAN. Materi ke-6, yaitu dampak sengketa. Bagi Indonesia, positifnya itu memperkuat pertahanan wilayah dan meningkatkan nasionalisme. Dampak negatifnya, ketegangan keamanan, lalu potensi konflik militer, dan gangguan aktivitas nelayan. Sekarang dampak bagi hubungan luar negeri. Hubungan Indonesia-Cina jadi sensitif, Indonesia harus menjaga keseimbangan diplomasi, dan lalu mempengaruhi stabilitas kawasan Asia Tenggara, dan menjadi perhatian organisasi seperti ASEAN. Perkenalkan, nama saya Indra Nugraha. Di sini saya akan mewawancarai salah satu narasumber di SMPN 14 Kota Bandung mengenai materi sengketa laut di Natuna. Boleh perkenalkan diri dulu, siapa? Halo, nama saya Arsila Denia Putri dari kelas 8G. Aku mau nanya ke kamu, pertanyaan nomor 1. Apa sih penyebab utama sengketa laut di Natuna? Jadi ini tuh karena klaim tumpang tindih, yaitu Cina mengklaim 9 garis besar, padahal Laut Natuna itu sudah termasuk zona ekonomi eksklusifnya Indonesia atau bisa disebut ZEE menurut UNCLOS 1982. Itu setahu saya. Pertanyaan nomor 2. Mengapa Indonesia dipilih diplomasi daripada militer? Karena Indonesia itu menjunjung tinggi jalur perdamaian karena tidak mau perang dengan negara besar. Jadi, namun tetap menjalin ekonomi dengan Cina. Terima kasih atas wawancaranya. Maaf bila mengganggu waktunya. Sekian wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kembali lagi bersama saya Endra Dwi Nugraha. Di sini saya akan mewawancarai narasumber kedua dari seorang siswa di SMP Negeri 14 Kota Bandung. Boleh perkenalkan nama kamu siapa? Nama aku Adiasta Persaya Mardika dari kelas 8A. Baik. Di sini saya akan meminta pendapat kamu. Menurut kamu, apakah Cina mau mundur dari klaimnya di Natuna? Mengapa? Menurut aku nggak bakal sih, soalnya kan Natuna sendiri itu mempunyai minyak dan juga ya banyak hal lah. Akan tapi Cina sini tidak mau membuat perang terbuka terhadap Indonesia. Kemungkinan akan dilakukan diplomasi. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Saya hargai. Sekian wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.